Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jalla 'anil syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقد قال الله جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini untuk kembali mengkaji penggalan-penggalan kisah dari nabi kita, nabi panutan kita, uswatun hasanah, teladan hidup kita. Orang yang kita harapkan kelak syafaatnya pada yaumul mahsyar. Dan semoga kita termasuk mereka yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah mencatat ini sebagai ikhtiar kita, menjadi tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengkaji, mempelajari, dan semoga Allah SWT mempermudah kita untuk bisa mengamalkan akhlak, adab para sahabat. Lebih dari itu akhlak dan adabnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, terakhir yang kita pelajari adalah tentang apa itu syariah, apa itu ghazwah. Syariah adalah kelompok pasukan di bawah 100 orang yang dipimpin oleh satu sahabat dan tidak ada nabi dalam pasukan tersebut. Adapun ghazwah adalah pasukan yang jumlahnya lebih dari 100 dan ada Nabi Muhammad SAW di dalamnya dan beliau menjadi pemimpin. Ada satu yang belum kami sampaikan, pasukan yang jumlahnya 100 dan tidak dipimpin Nabi. Pasukan yang jumlahnya lebih dari 100 dan tidak dipimpin Nabi, tapi masih dipimpin sahabat, itu namanya ma'rakah. Namanya ma'rakah. Jadi ada istilah syariah, ma'rakah, dan ghazwah. Peperangan ini yang akan kita pelajari adalah perang besar pertama yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan beliau menang. Dan tidak ada peperangan yang diikuti oleh Nabi pasti menang. Tidak ada peperangan yang diikuti Nabi kecuali pasti Nabi itu menang. Gak pernah Nabi perang kalah. Setelah perang Uhud, kaum muslimin kalah terbunuh 70 dan terus, tapi secara mental, nanti secara politik beliau tidak kalah. Nanti dibahas di perang Uhud secara khusus. Ala kulli hal, yang kita pelajari pada malam hari ini kita fokuskan pada Ghazwatul Badr. Perang Badar. Apa itu perang Badar? Perang Badar itu adalah perang yang terjadi di bulan suci Ramadan. Perang yang terjadi di bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Perang Badar bukan sekedar peperangan fisik, tetapi perang akidah. Yaumul Furqan. Nama lain dari perang Badar adalah hari pembeda. Yaumul Furqan. Yaumal taqal jam'an, hari pembeda, hari di mana dua kelompok saling bertemu untuk perang.
Ini perang akidah, perang keyakinan, perang keimanan, dan perang ketaatan. Perang Badar ini menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah datang ketika iman dan tawakal atau berserah diri hanya kepada Allah itu bersatu, terkumpul dalam diri seseorang, yakin dan tawakal. Tentunya masih banyak piranti di sana, ada sabar, ada istiqomah. Ketika itu semuanya bersatu, maka datanglah pertolongan. Dan Allah mengatakan, mengabadikan perang Badar ini dalam surat Ali Imran penggalannya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Ali Imran, kebanyakan ayat di sana menceritakan tentang perang Uhud. Jadi ayat ini yang ada di slide pertama ini adalah memberikan ketenangan kepada kaum muslimin ketika perang Uhud mereka merasa kalah. Jangan merasa kalah. Walaqad nasarakumullah bi Badri wa antum adillah. Dulu Allah pernah memenangkan, pernah menolong kalian di perang Badar padahal waktu itu kalian lemah. Perang Uhud pun Allah menolong. Tapi karena kesalahan yang nanti kita ceritakan di waktu yang khusus, pertemuan yang akan datang, dan saya mungkin pertemuan datang masih ada pembahasan Ghazwatul Badar karena panjang sekali, ada sekitar 10 lembar. Jadi mungkin ada part pertama ini, nanti bulan depan part kedua. Baik. Walaqad nasarakumullah bi Badri wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan yang lemah. Kenapa lemah? Karena pada perang Badar ini kaum muslimin tidak niat untuk berperang. Latar belakang terjadinya perang Badar adalah untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang waktu itu membawa harta kaum muslimin. Harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy dari kaum muslimin. Kaum muslimin kaya sebenarnya, ada Abdurrahman bin Auf di Makkah kaya raya. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar bin Khattab, hartanya ditinggal semuanya di sana. Bahkan tidak hanya harta, anaknya pun ada yang ditawan, istrinya ada yang ditawan para sahabat. Maka sudah menjadi hal yang manusiawi ketika itu kemudian kesempatan datang untuk merampas harta kembali, mempertahankan kehormatan. Kita kaum muslimin itu ketika ditampar oleh musuh balik nampar, ketika dipukul balik mukul. Jangan tampar. Kalau pendidikan kita, tarbiyah kita bukan kalau ditampar pipi kanan kasih yang pipi kiri, tidak. Itu bukan agama kita. Agama kita kalau dipukul lawan. Ya, ini yang dilakukan Rasulullah. Sabar, bertahan itu adalah dengan melawan. Enggak kemudian nyah-nyah, enggak punya harga diri kita kalau nyah-nyah. Baik. Latar belakang dari peperangan Badar ini adalah untuk mengambil kembali haknya kaum muslimin, yang mana kondisi kaum muslimin di Madinah di awal-awal Rasulullah dan para sahabat hijrah dalam kondisi yang miskin, tidak punya apa-apa. Bayangkan, pindah dari satu kota ke kota yang lain pasti masih butuh adaptasi, butuh membangun ekonomi dari mana lagi, butuh membangun tempat, butuh cari relasi, masih sangat sulit di tahun pertama. Mungkin tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat baru dapat teman, baru dapat teman bisnis, baru dapat relasi, baru dapat. Itu zaman dulu, zaman belum ada sosial media seperti kita. Mungkin hari ini kita pindah satu tempat tidak jadi masalah, kita sudah punya relasi banyak di sana. Sebelum pindah sudah kita siapkan dulu relasinya. Tapi zaman dulu sangat berat sekali. Maka para sahabat kondisinya tidak punya apa-apa. Satu-satunya ma'isyah yang gampang, apalagi di Madinah masanya paceklik, lebih susah hidup di Madinah daripada di Mekah. Di Madinah itu orang-orangnya kebanyakan mayoritasnya dapat uang dari bertani kurma. Sedangkan di Makkah mereka berjualan gampang cari uang. Pedagang kemudian kan jadi petani, wah berat sekali. Jalan paling gampang gimana? Ambil aja harta kita. Toh itu juga harta kita, toh itu halal. Maka Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin.
Syariah ataupun peperangan sebelumnya yang kita sampaikan, kebanyakannya pasukan itu adalah dari orang-orang muhajir saja, dari orang penduduk asli Makkah saja yang ikut. Beda di perang Badar. Di perang Badar ada beberapa dan banyak pasukan yang hadir juga dari Ansor. Walaupun sebenarnya orang-orang Ansor tidak memiliki hajah, tidak memiliki alasan kenapa kamu ikut. Kami ingin merampas harta kami, ya. Kamu bukan, hartanya nggak ada yang dirampas. Maksudnya kan seperti itu. Tapi mereka tetap ikut. Karena Nabi SAW memerintahkan, ayo silakan ikut, yang mau ikut. Perang Badar, maka kaum Ansor kebanyakan atau sebagian dari mereka ikut pada peperangan itu. Baik. Peperangan ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Lokasi Badar itu kurang lebih 130 km dari Madinah. 130 itu seperti Mojokerto ke Magetan ataupun Ngawi ataupun Solo lah. Ada yang pernah nge-map di sekitar itu lah. Ya, Magetan. 130 itu Mojokerto Magetan atau lebih kurang sedikit. Jalan berkuda dan beronta. Dan awalnya bukan rencana perang. Dan para sahabat gak mau perang dan benci perang. Karena tujuannya apa? Tujuannya hanya merampas harta rampasan, harta kaum muslimin yang hanya dikawal oleh 40 orang saja, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang waktu itu beliau masih musyrik. Hanya 40 orang, maka yang dibawa perlengkapan pun apa adanya. Anak panah paling hanya berjumlah setiap orang bawa 100. Tidak sampai mungkin 140, kita 300, ngapain banyak-banyak. Kemudian tombak satu orang ya cuma bawa 1, 2, 3. Pedang nggak ada, mungkin nggak ada cadangan pedang. Dan unta, nah itu disebutkan di sana, hanya membawa 70 unta gantian, dipakai gantian. Jalan 10 kilo gantian, naik yang naik. Dan hanya membawa 2 kuda. Jumlah kaum muslimin 300-an. Ulama mengatakan 315 dan ada yang mengatakan 314 dan ada yang mengatakan 316, antara 3 itu jumlah kaum muslimin secara pasti. Ya. Baik. Rasulullah SAW ingin menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan, dan Quraisy Makkah justru mengirim pasukan besar untuk mempertahankan wibawa mereka. Gimana ceritanya? Kok bisa kaum muslim, kaum Quraisy mengirim pasukan bantuan? Ada kisahnya. Jadi Abu Sufyan ketika melihat bekas ada 2 mata-mata kaum muslimin yang terandus, diajak bicara, kemudian siapa orangnya tadi? Maka Abu Sufyan kemudian meneliti, tidak tahu. Kita belum sempat bertanya siapa 2 orang itu tadi. Jadi setelah 2 orang ini dari sahabat ambil air di satu sumur, kafilah dagang Quraisy, Abu Sufyan anak buahnya ini juga ngambil di sana. Tadi sebelum kita ngambil ada 2 orang yang ngambil air di sana juga. Di mana kalian ngambil air? Di sumur itu. Maka ayo kita datang. Maka Abu Sufyan datang kemudian mengecek. Apa yang Abu Sufyan cek? Dicari bekas kotoran unta. Kemudian dikorek-korek kotoran unta itu. Ini pinternya Abu Sufyan, dimontir orang-orang dulu. Dikorek-korek kotoran unta itu, kemudian ditemukan ada biji kurma. Dan tidak ada unta yang makan kurma kecuali unta Madinah. Saking banyaknya, melimpahnya kurma. Jangan pernah makan kurma yang dipres, kurma yang cemet-met itu, ya biasanya dapat dipakai cuma mika saja. Itu biasanya di sana dipakai untuk kasih makan unta. Di sini kita makan. Atau kurma yang kering. Kurma yang kering biasanya ambil kita merek apa itu ya, nggak sebutkan merek, jenisnya Khalas biasanya, sampai kering-kering ataupun agak berjamur, di sana sudah dikasihkan unta. Kita pun kadang ya rodok tego mangan kurma apa ini namanya, kurma yang akos-akos gitu. Nanti kalau takmir masjid, nanti kalau beli kurma yang empuk, enak, krenyes-krenyes gitu. Tunis gitu. Tunis madu apalagi, semangat nanti insyaallah.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, maka Abu Sufyan mengkorek-korek kotoran itu kemudian melihat, ini adalah unta Madinah. Ini pasti ada pasukan di sekitar sini yang siap menyerang kita. Maka yang dilakukan Abu Sufyan adalah kemudian mengirim salah satu anggota pasukannya untuk segera menuju ke Makkah, ngabari Makkah bahwasanya kafilah dagang kita akan diserang. Siapa yang disuruh? Ada satu orang yang dia ini tugasnya memang penyebar hoax, penyebar berita, yang kemudian merekayasa berita itu menjadi genting luar biasa. Namanya Domdom. Namanya siapa? Domdom ibn Amr al-Ghifari. Diutus orang ini. Sekarang kamu cepat-cepat ke Madinah, kabari ke Makkah, kabari Quraisy bahwasannya harta mereka sedang diincar oleh kaum muslimin. Maka Domdom lari dengan kudanya, dengan untanya apa? Dengan untanya secepat mungkin ke Makkah dan sampai Makkah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memotong hidung unta, kemudian dia robek-robek bajunya dan dia bergulung-gulung di tanah agar bajunya kotor dan dirinya kotor, kemudian darah unta yang tadi dilumurkan ke badannya. Kemudian masuk ke Makkah dan teriak-teriak Al-Latima, Al-Latima, genting. Apa ini? Kejadian genting sekali, perkaranya luar biasa genting sekali. Al-Ghaus, Al-Ghaus, pertolongan, pertolongan. Amwalukum ma Abi Sufyan, harta kalian sedang ada di bawah Abi Sufyan, sedang ditawan oleh Muhammad. Al-Ghaus, Al-Ghaus, terus muter-muter Makkah sambil teriak-teriak. Orang-orang Quraisy kiranya sudah terjadi perang, harta sudah dirampas oleh kaum muslimin. Padahal belum. Padahal jangankan perang, Abu Sufyan dan Rasulullah belum bertemu, tapi sudah tersebar di Makkah bahwasanya Nabi dan para sahabat sudah menawan harta mereka. Maka secepat kilat Abu Jahal mengumpulkan dan memotivasi semua orang Makkah. Hampir tidak ada yang absen. Enggak ada yang absen. Hanya beberapa absen. Yang absen pun itu dia menyuruh orang untuk ikut. Seperti Abu Lahab, paman Nabi nggak ikut perang Badar. Tapi karena dia punya piutang, ada orang utang ke dia, maka dia menyuruh orangnya tadi, kamu punya utang sama saya atau kamu berangkat? Saya tidak berangkat. Kenapa? Karena Abu Lahab itu punya cita-cita menjadi pemimpin Makkah. Dan ini kesempatannya. Ketika orang-orang nggak ada semuanya, dia diamanai menjadi pemimpin Makkah, menggantikan sementara Abu Jahal. Jadi hampir semua kepala-kepala sukunya di Makkah berangkat perang Badar. Gara-gara siapa? Gara-gara berita hoax Domdom ibn Amr al-Ghifari. Maka hati-hati, ini kita sekarang hidup di zaman yang penuh banjir berita. Kadang kita dengan berita-berita itu latah, apalagi yang baru megang HP kemudian megang HP, tahu-tahu ada reel ataupun ada video-video pendek yang lewat langsung percaya. Jangan. Pastikan dulu apakah memang benar-benar ada beritanya atau hanya ajang. Kita ini kadang bapak-bapak yang baru megang HP ini, saya nggak ngejek, tapi memang kejadiannya seperti ini, bapak saya soalnya, gitu. Baru megang HP kemudian lihat video IA atau video-video yang lain propaganda politik, propaganda tentang tahdzir ustadz, propaganda dengan ini, kemudian langsung percaya. Hati-hati. Hati-hati, ini kita hidup di zaman banjir berita. Kalau di zaman dulu aja begitu dahsyat seperti ini, apalagi di zaman sekarang. Sekarang untuk mengendalikan manusia satu negara gampang sekali dengan kasih berita hoax, selesai. Siapa yang menang? Mereka yang punya portal-portal itu, yang punya channel-channel itu. Dan sayangnya kaum muslimin sedikit sekali yang punya channel. Ada muncul dikit langsung disingkirkan, habis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perang Badar.
Baik. 3 hari sebelum terjadi perang Badar itu sebenarnya ada kejadian yang sudah tersebar di Makkah. Bibinya Nabi atau tantenya Nabi namanya Atikah bintu Abdul Muttalib mimpi. Atikah mimpi. Apa mimpi Atikah? Di satu malam dia mimpi bahwasanya ada seorang pengendara unta yang datang ke Makkah kemudian berteriak di atas bukit, teriakannya keras. Ala infiru ya lagudar limusara'ikum fi talas. Siap-siaplah kalian wahai pengkhianat. Siap-siaplah kalian wahai para penjahat. Kematian kalian tinggal 3 hari lagi. Itu mimpinya siapa? Bibinya Nabi. Kemudian orang ini tadi datang masuk ke Makkah mengitari Ka'bah sambil mengatakan itu. Infiru ala infiru ya la gudar la musari'ikum fi saras. Hati-hati kalian wahai para pengkhianat, para penjahat. Kematian kalian tinggal 3 hari lagi. Terus seperti itu. Kemudian dia kembali ke bukit dan melemparkan batu. Yang kemudian batu itu membesar dan pecah. Setiap pecahannya masuk ke rumah-rumah orang-orang Quraisy. Namanya mimpi wangi batu kemudian bisa besar. Jangan kalau mimpi kan aneh-aneh kan biasanya. Mimpinya itu dia orang ini melempar batu. Kemudian batunya membesar, kemudian pecah dan masuk ke setiap rumah yang ada di Makkah. Maka Atikah ketika pagi hari menceritakan kepada Abbas ibn Abdul Muttalib, saudaranya, pamannya Nabi Muhammad SAW, ya. Maka berpesan Atikah, jangan ceritakan. Abbas ketika mendengarkan, luar biasa, mimpi. Wallahi inna hadhihi la ru'ya, ini adalah mimpi yang benar. Wa anti faktumiha wa la tadkuriha li ahad. Kamu Atikah jangan cerita ke siapa-siapa. Dan jangan bicara tentang mimpimu ini kepada siapa-siapa. Tapi Abbas sendiri ketika pagi hari, summa kharajal Abbas falaqiyal Walid ibn Utsbah ibn Rabi'ah. Dia datang kemudian bertemu temannya namanya Walid ibn Utsbah ibn Rabi'ah. Utsbah ibn Rabi'ah itu adalah tuannya Bilal. Walid ini berarti anak dari tuannya Bilal, Utsbah ibn Rabi'ah. Cerita tentang mimpinya Atikah, ya, wa kana shadiqan, dan berpesan jangan cerita ke siapa-siapa, ya. Nah, Abbas pesan ke siapa? Atikah, dan pesan ke Al-Walid jangan cerita ke siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua. Ini mimpinya kalau diceritakan pasti akan terjadi rame heboh nanti di Makkah. Maka tidak cerita itu di pagi hari. Besok paginya ketika Abbas tawaf di Ka'bah dipanggil sama Abu Jahal. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak dari Bani Muttalib, man hadasat fikum hadhihi nabiyyah. Apa yang sudah disampaikan oleh wanita ini? Mimpi apa ini? Berita apa ini? Abbas kaget, kok sudah tahu ini Abu Jahal di Darunat, tempat perkumpulannya orang-orang Quraisy. Satu Quraisy tahu, ya, satu Quraisy tahu. Kata Abu Jahal, ya Bani Abdul Muttalib, ama raditum an yatanabba rijalukum hatta tatanabba nisa'ukum. Apakah gak cukup yang ngaku nabi itu hanya yang laki-laki, sampai yang perempuan pun juga ikut-ikut jadi ngaku nabi? Ngejek siapa? Ngejek Nabi mana? Ngejek Atikah. Apakah nggak cukup untuk Bani Muttalib satu nabi dari orang laki-laki sampai harus ada yang ngaku-ngaku nabi dari perempuan? Sehingga membuat informasi berita yang seheboh ini. Tapi itulah yang menjadi kegusaran. Berita itu, mimpi itu kemudian menyebar ke orang-orang Quraisy dan menjadi kegelisahan. Mimpinya siapa? Atikah ini. Jadi ada kaidah ataupun ungkapan seperti ini di Arab itu. Kalau kita titip emas ke seseorang, kemungkinan besarnya emas itu akan berkurang dan nggak mungkin bertambah.
Tapi kalau kita titip ucapan, titip berita, titip pesan ke seseorang, nggak mungkin berkurang, seringnya bertambah. Ada kisah tentang buaya putih di sungai. Gimana ceritanya ada buaya putih di sungai? Itu ada orang yang survei tempat mancing di sungai, cuma lihat-lihat saja, dia nggak bicara apa-apa bahkan. Ya, hanya melihat-lihat sungai. Mungkin dia survei ada ikannya, enggak, kalau ada besok tak mancing di sini. Datang orang kedua, langsung mengambil kesimpulan, orang ini tadi kesini ngapain kok lihat-lihat sungai. Datang orang ketiga kemudian bertanya, ngapain di sini? Tadi ada orang pertama lihat-lihat, ada buaya nih di sungai. Orang ketiga juga lihat-lihat sama. Datang orang keempat kemudian mengatakan buayanya, ada buaya. Buaya apa? Buaya putih. Ya. Nanti datang orang kelima sudah tersebar di situ. Sampai kemudian tempat itu menjadi tempat angker. Di sini ada siluman buaya putih. Nah, disitulah kemudian khurafat, takhayul dan bid'ah. Hanya jadian. Jadi nggak usah percaya sama tempat itu angker, tempat enggak, sama saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kegula-gulanan itu menyelimuti orang-orang kafir Quraisy selama 3 hari. Masa sisa hidup kita tinggal 3 hari. Mereka belum tahu kejadian apa yang akan terjadi menimpa kepada mereka, kok sampai setiap rumah kemasukan batu itu dan terkena batu itu. Ya. Kalau di Jawa orang-orang itu kena polo. Karena apa? Apa ini biasanya orang daerah Banyuwangi sana masih banyak. Ada polo, namanya apa? Polo. Ya, polo. Ya, ada polo. Api yang kemudian lewat di atas. Ala kulli hal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini ada kemudian orang Quraisy yang masih memikirkan itu, bulan-bulan dengan itu, sampai kemudian datang Damdam ibn Amr al-Ghifari ini mengatakan latimah. Tepat di hari ketiga sejak berita itu tersebar. Sejak berita itu disampaikan oleh Atikah. Al-latimah pertolongan, genting sekali. Al-Ghaus. Maka orang-orang Quraisy kemudian persiapan dan berangkat ke Badar. Badar ini nama tempat, ke lembah Badar. Datang ke sana dengan membawa 1.000 orang dengan perlengkapan lengkap, dipimpin tokoh-tokoh besar Quraisy. Siapa tokoh-tokoh besar Quraisy? Ada Utsbah ibn Rabi'ah, ada Syaibah ibn Rabi'ah, ada Abul Bakhtari ibn Hisham yang dulu menggagalkan sahifah ataupun perjanjian antara orang-orang Quraisy untuk memboikot Nabi Muhammad. Kemudian ada Hakim ibn Hizam, ada Naufal ibn Khuwailid, ada Al-Haris ibn Amr ibn Naufal, ada Tu'aimah ibn Adi, ada Nadhr, ada Zam'ah, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Nabih wa Munabbih, ada Suhail ibn Amr, ada Amr ibn Abdiwud, dan banyak para pemimpin-pemimpin dan pentolan-pentolan tokoh-tokoh besar Quraisy. Dan ketika itu Rasulullah kemudian berkomentar, "Hadihi Makkah qad alqat ilaikum aflada kabidiha." Inilah Makkah telah datang kepada kalian menyerahkan diri sebagian penduduknya. Siap. Nabi mengatakan itu kepada para sahabat. Baik. Pasukan kaum muslimin jumlahnya hanya 313, ini bahkan 313. Perlengkapan sangat minim sekali. Kendaraan hanya 2 ekor kuda dan 70 unta, dipimpin langsung oleh Rasul. Maknanya 300 lawan 1000 itu berarti 1:3,5 lebih. 1:3. Kalau 300 lawan 900 itu 1:3, ini lebih. Ada yang 1 lawan 4 orang dengan perlengkapan yang lebih minim. Tidak pakai armor, tidak pakai apa ini, pelindung baju perang, tidak pakai helmnya, tidak pakai apa ini, karena niatnya bukan untuk perang. Ya? Dan kaum muslimin manusiawi, mereka menginginkan apa? Tidak terjadi perang. Dan ini skenario Allah SWT.
Memang sudah didesain oleh Allah agar kedua belah pihak itu merasa nggak akan terjadi perang. Dan memang sempat nggak terjadi perang. Bahkan orang-orang Quraisy pun juga sudah aman. Kafilah dagang kita sudah aman, ayo pulang saja. Sudah ada yang usul gitu dan sudah mau pulang. Tapi kemudian Abu Jahal ngotot, nanti kita ceritakan. Dan para sahabat waktu itu ya ketir-ketir, lawannya 1000, kita cuma 300 dengan perlengkapan apa adanya. Secara logika, secara hitungan matematika berat untuk menang. Tapi walaqad nasarakumullah. Ketika keimanan, keyakinan dan tawakal berserah diri hanya kepada Allah itu sudah menjadi satu, maka isinya adalah tinggal serah kepada Allah. Ihda husnayain. Kita kaum muslimin akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Kalau enggak mati syahid, maka kemenangan, ghanimah. Baik, sebelumnya, jadi setelah dom-dom tadi mengitari dan Abu Jahal kemudian motivasi, ayo menggerakkan semua orang Quraisy untuk berangkat berperang, bukan berjihad ya, perang. Kalau berjihad kaum muslimin, istilah berjihad itu untuk kaum muslimin, untuk orang-orang kafir tidak. Ya. Baik, ada kisah tentang Umayyah ibn Khalaf, salah satu pentolan Quraisy. Sebelum jauh dari itu, sebelum kejadian dom-dom ini menyebarkan berita, Umayyah bin Khalaf ini pernah dulunya bersahabat dengan Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pemimpin Ansor. Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ketika datang ke Makkah, beliau minta jaminan keamanan kepada Umayyah bin Khalaf sampai kemudian bisa, dan ini setelah Nabi hijrah, sampai bisa kemudian tawaf di Ka'bah. Dan Abu Jahal melihat, kamu siapa? Berani-beraninya tawaf di sini dengan tidak mentaati peraturan kami. Peraturannya orang-orang Quraisy ketika ada orang lain tawaf gimana? Harus telanjang dan harus bersiul-siul dan harus bertepuk tangan. Ya, harus telanjang malam-malam, maka perempuan malam-malam, kalau laki-laki siang tawafnya. Telanjang. Ya. Kamu siapa? Kok nggak mau telanjang? Kok nggak mau bertepuk? Kok nggak mau bersiul? Saya adalah orang Ansor dan saya sudah beriman. Kok berani-beraninya masuk sini? Saya Sa'ad bin Mu'adz dan ini saya ada di jaminan keamanannya Umayyah bin Khalaf. Saya akan membunuhmu, kata Abu Jahal. Jadi kalau kamu bunuh saya punya pengikut yang banyak di sana dan akan menyerangmu di sini. Nah kemudian kemudian saat ini saya akan juga membunuhmu, kata Umayyah. Apa Umayyah? Karena orang Quraisy dia lebih membela Abu Jahal. Jangan, dia ini adalah ketua kami. Loh, kenapa kamu sekarang enggak jamin keamanan saya? Maka kemudian Umayyah bin Khalaf mengancam mereka berdua. Awas saja, kita punya nabi dan suatu saat akan membunuh kalian. Dan nabi kami mengatakan bahwasanya kamu, wahai Umayyah, nanti akan terbunuh. Ya. Gara-gara itu kemudian Umayyah takut, lari pulang. Dan Abu Jahal juga nggak jadi bunuh Sa'ad bin Mu'adz. Dia juga takut pulang. Sampai di rumah Umayyah bin Khalaf cerita kepada istrinya, pulang dengan kondisi takut. Karena apa? Karena mereka sadar betul ketika yang mengatakan Nabi, apakah benar Muhammad mengatakan itu, bahwasanya aku akan dibunuh? Iya benar, kata Sa'ad bin Mu'adz. Iya benar. Innahu lahaq, itu pasti perkataannya benar. Dia pulang cerita ke istrinya, sampai rumah ya, cerita istrinya juga mengatakan kalau yang bicara Muhammad nggak pernah dusta, itu pasti benar. Ya. Tambah wedi pisan Umayyah bin Khalaf. Sudah, kalau gitu saya berjanji nggak akan keluar dari Makkah. Ya. Sampai kemudian dom-dom ini datang dan Abu Jahal ngasih kabar, ayo berangkat. Umayyah bin Khalaf sadar betul ini perang ini adalah waktu terbunuhnya saya, pasti yakin. Dan dia nggak mau berangkat. Dan Abu Jahal tahu dia nggak mau berangkat. Akhirnya apa? Dia bawa tempat bukur namanya, diberi arang khusus, yang arang itu wangi itu untuk bau wanita. Kemudian diputar-putarkan. Apa yang kamu dengan bawa bukur itu? Kata Abu Jahal, istajmar kama stajmaron nisa. Istajmir kama stajmaron nisa. Beristijmarlah, gunakan wangi-wangi ini sebagaimana perempuan menggunakan wangi-wangian ini.
Akhirnya wibawanya ini tersentuh, Umayyah bin Khalaf gara-gara apa? Fanatik. Kurang ajar kamu Abu Jahal. Oke, saya berangkat. Dengan niatan apa? Nanti kalau di tengah perjalanan saya tak balik pulang. Tapi ternyata di perjalanan Abu Jahal terus mengawasi Umayyah bin Khalaf. Karena tahu ini kalau orang ini kalau nggak diawasi mesti balik mundur, mesti meledo. Diawasi sampai kemudian berada di saf paling depan perang Umayyah bin Khalaf. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, kisah tentang perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anfal. Nanti di Masjid Al-Ikhlas ini tidak ada Quran terjemah, Pak. Satu aja atau banyak? Ini saya cuma nemu satu soal. Atau saya tidak perhatian berarti. Nanti saya tidak saya tidak masukkan di slide ini. Ini surat Al-Anfal ayat yang kelima sampai ayat yang seterusnya, sampai ayat lebih dari 16 itu menceritakan tentang kejadian perang Badar. Ayat kelima Allah mengatakan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu. Ini perkataan ini untuk kaum muslimin. Berdasarkan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian orang yang beriman itu tidak menyukainya berperang, ya. Mereka membantahmu, kama yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Mereka membantahmu wahai Nabi Muhammad, para sahabat, tentang kebenaran perang Badar. Perang Badar itu pasti. Setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau ataupun digiring pada kematian dan melihat sebab kematian. Jadi kisahnya itu ada orang-orang mata-mata Quraisy yang ketangkat dua oleh kaum muslimin. Kemudian dipukuli, suruh ngaku. Suruh, kamu dari mana? Kamu pasukannya siapa? Ketika menjawab, saya pasukannya Abu Jahal dari Quraisy. Dipukuli, ya. Sampai ngaku, tidak, kamu adalah pasukannya Abu Sufyan. Iya, saya pasukannya Abu Sufyan. Saking apanya? Saking kaum muslimin ini masih berharap ketemu pasukannya Abu Sufyan, bukan pasukannya Abu Jahal. Dipukuli sampai kemudian ketika dibawakan kepada Nabi, cukup, jangan dipukuli lagi. Kalian ini bagaimana? Ketika dia jujur malah kamu pukuli, tapi ketika jujur malah kamu biarkan. Ini maksudnya. Mereka membantahmu. Mereka menginginkan perang Badar itu tidak terjadi. Seakan-akan mereka itu, para sahabat itu digiring kepada kematian, padahal sudah jelas dijamin kemenangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah milikmu. Kaum muslimin inginnya berhadapan dengan Abu Sufyan. Sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata milikmu. Ya, maksudnya Abu Sufyan. Ya. Akan tetapi Allah berkehendak menetapkan yang benar dengan kekuatannya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Allah punya skenario lain. Ya. Memang didesain agar perang itu terjadi dalam kondisi dua pasukan tidak siap. Kadang itu kan gitu, kita kalau merencanakan sesuatu yang besar, kok nggak iso, kok berat, susah. Tapi kadang ketika di tengah jalan, bismillah, nggak ada cara lain, bismillah, ternyata kemudian berhasil. Pernah? Saya beberapa kali kalau sepedaan itu nggak niat sepedaan, mungkin sampai hanya dampayung, kalau ke atas lagi nggak kuat. Ketemu sama orang sepedaan juga sudah 50 tahun sendirian. Mau kemana Pak? Mau ke Jengger, gitu ya. Batu Jengger. Ayo tak temani. Gitu. Saya temani sampai atas. Bisa ternyata. Besoknya orangnya nyimpen nomor, kemudian ngajak ke sana, Amanatul Ummah. Sebelum Amanatul Ummah belok kanan, tembus Pacet, muter. Yang ketiga saya diajak ke Golo-Golo. Jadi itu mana itu Dampayung, naik ke atas terus, kemudian muter. Turunnya di Mojoagung. Jadi itu yang nggak pernah saya pikir, kok iso bedan dulu jauh ke atas, kemudian jauh hanya dua orang,
Dan dia ini modelnya umur 50 tahun, model nggak bisa Pak pedan pelan, kencang, sprint terus. Nah, itu saya yang umur masih 30 ada kadang ngos-ngosan, tapi memang dia spek kuli, memang dulunya kuli. Nah, sedangkan saya mau spek komprak kerjaannya mau lingkuh gini ngajar paling banter berdiri 2 jam ngajar itu kan. Tapi dia kuli. Seringnya seperti itu, sesuatu yang besar ketika kita rencanakan bedana ke titik nol terawas enggak akan pernah terjadi Pak. Wes berangkat sih, gitu, nanti kalau di tengah jalan kok ada gredek ke sana, insya Allah sampai sana. Saya pernah bedan sampai titik nol terawas, saya kurang pegawai gitu. Tapi sampai titik nol terawas, wow, gitu. Oh, iya. Dan pakai sepeda yang sekok depan belakang berat sekali, naik nanjak lewat mana ini Amanatul Ummah ke atas itu. Berat. Ini sahabat memang kalau nanti perang nggak jadi perang, nggak jadi perang. Memang skenario Allah seperti itu. Dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Pernah saya kaji di sini. Al khair khairu khairatullah. Yang terbaik adalah apa yang dipilihkan Allah. Allah milihkan apa ini? Allah milihkan pasukannya Abu Jahal. Ini aja kamu. Daripada ini tidak seberapa. Kamu kalau menang lawan ini, kekuatanmu nggak akan tersebar luas di mana-mana. Tapi kalau kamu bisa mengalahkan ini, 300 lawan 900, oh kamu akan diperhitungkan kekuatanmu yang terbukti. Ya? Dan banyak lagi pelajaran. Ini saya menyiapkan kisah ini ada, saya kasih nomor 1, 2, 3, 4 ini baru nomor 3. Jadi mungkin nanti kalau sampai 3 ataupun 4 perang Badar tidak apa-apa, yang penting yang bisa kita ambil apa pelajarannya, bukan hanya mendengar ceritanya. Kalau dengar ceritanya kok ngantuk jenengan. Tapi apa? Ambil pelajarannya yang luar biasa dari kejadian-kejadiannya para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Ini nanti jenengan persiapan Pak, besok pertemuan yang akan datang jenengan baca dulu surat Al-Anfal dan insya Allah saya siapkan terjemahannya. Jadi tidak hanya Arabnya gitu, tentang kisah dari perang Badar. Apalagi jenengan punya tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan dibaca. Nah, itu nanti sangat membantu sekali. Ataupun punya kitab Sirah Rahik Maktum, punya kitab Sirah yang lain dibaca muqaddimah, itu nanti kemudian cocokkan dengan apa yang saya sampaikan. Nah, itu enak sekali kalau ngaji itu sudah persiapan, kemudian ketika ngaji memperhatikan, kemudian ketika pulang murojaah, itu jadi ilmu. Tapi kalau jenengan mau datang ngaji ala timbang nang omah nonton TV tak ngaji ya. Nah, itu tidak selamanya jenengan tidak akan pinter. Dapat syafaat, dapat doa malaikat, iya. Tapi untuk menjadi talibul ilmi bukan seperti itu talibul ilmi. Itu yang selalu saya sampaikan ke santri. Kalian kalau datang ke sini hanya sekedar kayak orang kajian, tidak pernah buka kitab, kecuali di kelas, tidak akan jadi orang. Ilmu itu bakhil, Pak. Kita ini kan talibul ilmi, kita ini kan sedang talibul ilmi. Ilmu itu bakhil sifatnya. Kalau nggak kita kejar, nggak akan memberi kita. Al ilmu, kata ulama, al ilmu lau a'taita kullaka lil ilmi lan yu'tika illa ba'dahu. Kalian kalau seandainya mengorbankan semuanya yang ada pada milikmu untuk mencari ilmu, maka ilmu tidak memberikan kecuali hanya sebagiannya saja atau bahkan sebagian kecilnya saja. Apalagi kalau kita memberikan untuk ilmu ini waktu-waktu sisa jam kerja 8 jam, ada waktu 1 jam habis maghrib sampai isya tak gunakan, itu waktu sisa. Nah itu enggak akan jadi. Tapi ala kulli hal, semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan untuk kita. Tugas kita adalah tetap iltizam. Kita ini berjalan ke akhirat seperti kura-kura. Kayaknya nggak akan pernah mungkin sampai, nggak akan pernah sampai. Ya. Tapi tugas kita apa? Tugas kita bukan sampai kepada tujuan. Tugas kita adalah mati di atas jalan. Tugas kita adalah tetap berada di jalan ini, apapun kondisinya. Bukan sampai tujuan. Tujuannya kayaknya kalau kita sampai sana nggak mungkin, karena kita jalannya ya mau kayak gini. Ya. Kita kalau ibadah kan seperti jalannya kura-kura pelan sekali, kecuali kalau dikasih skateboard bawahnya kecil bisa kencang.
Tapi kita tidak, jalan kita seperti ibadah kita seperti pelan lambat. Mau Quran dia mau seberapa, satu hari mungkin belum tentu baca Quran. Zikirnya pun mungkin juga bolong-bolong. Zikir pagi petang pun coba jangan tanya kepada diri sendiri, jawab diri sendiri, jawab. Tadi pagi sudah zikir pagi petang, petang ini sudah zikir atau belum? Amsayna wa amsal kulilah sudah belum? Jawab. Kita berjalan seperti kura-kura. Tugas kita apa? Tugas kita istiqomah. Kita nggak akan mungkin sampai tujuan. Tapi yang diminta dari kita adalah wafat dan meninggal di atas jalan keimanan. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.